Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya Agung Nugroho. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Ruang Tabu. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Halo semuanya, semoga diberikan kebaikan dalam menjalani hidup. Bertemu dengan teman lama, kala tiba di tempat saya menempuh pendidikan saat kuliah dulu, membuat kami bercerita banyak hal. Sampai akhirnya teman saya ini menceritakan satu cerita yang tidak masuk akal, pernah ia alami. Sebuah pengalaman yang tidak akan terlupakan saat kali pertama menempati sebuah kamar kos. Kamar yang membuatnya sampai terbujur kaku. Hampir saja ia masuk dan mengisi sudut gelap itu. Ini adalah pengalamannya yang coba saya sampaikan pada teman-teman semua. Semoga bisa mengambil pelajaran dari cerita ini. Buang segala keburukan yang ada di dalamnya. Dan semoga teman-teman semua selalu diberikan perlindungan dari segala aktivitas yang sedang dilakukan. Selalu diberikan kelancaran. Semua nama disamarkan. Sebut saja teman saya ini Tari. Ini adalah kali pertama ia datang ke kota besar. Tujuannya untuk kuliah. Ia tahu ini bukanlah tujuan yang mudah. Tari sendiri dibesarkan oleh keluarga yang serba kekurangan. Tapi itu tidak membuatnya menyerah dalam hal akademik. Tari diberkahi otak yang cerdas. Ia sering sekali menjadi juara di kelasnya. Beberapa lomba akademis juga sering ia menangkan. Kuliahnya tidak lepas dari buah pikirannya. Ia diterima di sebuah universitas dari jalur beasiswa unggulan. Ragu untuk meninggalkan keluarganya, namun Tari melangkah keluar pergi jauh dari tempatnya berasal. Kini ia sudah tiba di tempatnya menuntut ilmu. Dengan biaya terbatas, ia harus menekan biaya hidupnya. Kos murah, makan murah, dan tentunya mencari teman yang bisa diajaknya prihatin, bukan teman yang mengajaknya berfoya-foya. Karena tujuannya sekarang adalah belajar dan lulus dengan cepat. Beruntungnya Tari tidak sendiri saat berada di tempatnya merantau menuntut ilmu. Resti, salah satu teman sekolahnya, juga masuk universitas yang sama, tapi bukan melalui jalur beasiswa, melainkan jalur reguler. Singkat cerita, Tari akhirnya bisa mendapatkan tempat untuk tidur dan berteduh. Dengan bantuan Resti, akhirnya Tari bisa mendapatkan kos yang murah. Kos itu terdiri dari 6 kamar, dari luar nampak seperti rumah biasa. Tapi setelah masuk, ternyata di belakang rumah itu ada beberapa kamar yang memang dipersiapkan untuk kos khusus putri. Bangunan kosnya sendiri bergabung dengan rumah pemilik kos. Tari masuk dari pintu samping yang berupa lorong panjang dan langsung menuju ke belakang rumah pemilik kos. Bangunan kos itu berbentuk letter U. Di tengahnya ada tanah kosong berisikan pot tanaman dan satu sumur. Bangunan sumur itu tepat berada di depan kamar Tari. Ruangan yang luas, lingkungan yang asri, harga sewa yang murah, membuat Tari tidak berpikir dua kali untuk segera mengambilnya. Ruangan ini lebih bagus daripada kamarku di rumah. Aku pasti betah di sini, ucap Tari dalam batin. Sebelum menempati kamar itu, pemilik kos yaitu Pak Tanto sudah menceritakan bahwa kamar yang ditempati Tari ini sudah lama kosong. Harga murah memang sengaja untuk memancing agar kamar itu terisi semua. Karena menurut Pak Tanto, hanya tinggal kamar itu saja yang belum terisi. Entah karena apa, Pak Tanto juga tidak menceritakannya pada Tari. Tapi cepat atau lambat, semuanya akan segera terjawab sendiri, akan diketahui oleh Tari. Seminggu sudah Tari berada di kota itu. Ia merasa betah dengan keadaannya saat ini. Tari kini akrab dengan teman satu kosnya, Mita. Kebetulan Mita juga kuliah di kampus yang sama, namun dia lebih dulu masuk, 2 tahun di atas Tari. Malam itu ada hal yang tidak disadari oleh Tari. Hari Kamis malam Jumat Kliwon, saat hujan turun dengan deras, membuat Tari sendirian di kamarnya. Teman-teman satu kosnya belum juga tiba.
Terhalang hujan yang turun mengguyur wilayah tempat Tari tinggal. Azan maghrib berkumandang, sayup-sayup suaranya masuk. Tari yang mendengar langsung keluar dari kamarnya, berniat mengambil air wudhu di tempat cuci baju yang bersebelahan dengan kamar mandi umum. Kala itu suasana rumah kos sangat sepi. Terlihat tidak ada orang sama sekali, bahkan lampu di lorong belum ada yang menyalakannya. Tari bergegas menutup pintu kamarnya, melangkah menuju tempat cuci baju, sembari menyalakan lampu saat ia melintas. "Terima kasih," terdengar suara dari arah belakang Tari. "Enggak mbak, sama-sama, baru pulang dari kampus mbak," tanya Tari, yang dibalas hening. Tari terdiam beberapa saat, sampai akhirnya ia membalikan badan ke belakang. Tidak ada satu orang pun di hadapannya saat ini. Kini Tari hanya terdiam. Suara yang tadi ia dengar benar-benar mirip suara Mita. Tidak mau tenggelam terlalu lama, Tari segera berbalik badan, melangkahkan kakinya, bergegas untuk mengambil air wudhu. Doa setelahnya ia panjatkan. Segera ia kembali berjalan ke kamarnya, masih dengan keadaan santai. Tari tidak begitu memikirkan kejadian barusan. Baginya, mungkin hanya halusinasi. Setelahnya ia segera memakai rukunya, melaksanakan sholat maghrib dengan khusyuk. Hingga di rakaat akhir, ia mengucap salam, menolehkan kepalanya ke sebelah kiri. "Astagfirullah," ucapnya, lalu segera membalikan wajahnya ke sebelah kanan. Ia terdiam, menutup matanya. Tak tak tak. Suara pintu terdengar diketuk dari luar. Tari masih terdiam. Ia tidak berani memalingkan wajahnya. Rasa takut seakan menghantui pikirannya. Ada sesuatu yang mengganggu saat ia menoleh ke sebelah kiri, arah jendela dengan tirai terbuka. Tak tak tak. Suara pintu diketuk kembali terdengar. Tari masih belum punya nyali memalingkan wajahnya. Siapa di luar?" tanya Tari dengan suara setengah ketakutan. "Tar, ini Mita, kamu udah makan belum? Aku bawakan nasi goreng nih," jawab Mita yang ternyata sudah tiba. Kini ia berdiri di depan pintu kamar Tari. Mendengar hal itu, ia segera merapikan rukunya, melipat kembali sajadahnya, lalu keluar menemui temannya. "Walah Mita, tak kira siapa. Maaf lama, habis maghriban tadi." "Kenapa Ri? Kamu takut ya sendirian?" tanya Mita kembali dengan nada datar. "Takut apa? Gak ada apa-apa kok Mit." Makasih lo udah bawain nasi goreng. Pas banget. Udah ambil sendok sama piring belum?" tanya Tari yang dibalas Mita dengan gelengan kepala. "Ya wes, aku ambilkan dulu piring sama sendok. Masuk Mit, makan di kamarku aja," ucap Tari yang segera berlalu ke arah dapur. Tari berjalan mengitari sumur yang ada di tengah kos-kosannya. Tidak mau membuat Mita menunggu lama di dalam kamarnya, segera mungkin Tari mengambil peralatan yang dibutuhkan untuk makan. Sesampainya di dapur, Tari langsung mengambil apa yang dibutuhkan, sendok dan piring. Tidak lupa juga ia mengisi botol air minum yang sudah kosong. Setelah selesai dengan kegiatannya itu, Tari bergegas kembali ke kamarnya. Langkahnya ia percepat, perutnya lumayan lapar. Sampai akhirnya dari arah lorong menuju pintu keluar, ia dikagetkan oleh seseorang yang tiba-tiba melintas di depannya. "Astagfirullah, kaget aku Mit, ngapain kamu di sini?" tanya Tari penasaran. Makanya Tar, lihat-lihat kalau lagi jalan. Kenapa sih buru-buru?" ucap Mita yang keheranan melihat tingkah temannya. "Loh, kok malah tanya? Ya aku ambil sendok sama piring ini loh, buat makan nasi goreng," ucap Tari dengan wajah bingung. "Walah, udah beli makan toh, padahal tak beliin bakso ini. Kan enak hujan-hujan gini makan bakso," terang Mita. Mit, gak lucu ini. Kamu itu tadi yang beli nasi goreng loh. Kok bisa-bisanya malah beli bakso lagi?" cecar Tari pada temannya. "Loh, aku gak beli nasi goreng. Aku itu baru pulang dan bawa bakso buat makan kita kok." "Apa toh Tar? Kok gak jelas gini ucap Mita yang mulai kebingungan dengan situasi saat ini. Mendengar penjelasan dari Mita, tiba-tiba tubuh Tari ambruk. Ia terduduk di lantai, wajahnya penuh ketakutan. Ia tidak tahu lagi harus berbicara apa pada temannya ini. "Kenapa toh Tar? Kamu kenapa kok malah duduk di lantai? Malah nangis gini, ada apa Tar?" ucap Mita yang kaget dengan sikap Tari. "Mit, ini bener kamu kan Mit? Bener kan?" ucap Tari sesegukan. "Iya ini aku Tar, apa toh Tar? Jangan bikin aku takut loh," ucap Mita dengan wajah penuh pertanyaan. "Kalau ini bener kamu,
Lalu yang di kamarku itu siapa, Mit? Pertanyaan dari Tari semakin membuat Mita kebingungan dengan apa yang ingin disampaikan oleh temannya. Ia pun meminta Tari untuk lebih tenang terlebih dahulu agar apa yang disampaikannya bisa ia mengerti. Ayo, ikut ke kamarku, ucap Tari singkat. Kemudian ia membawa Mita ke kamarnya. Terlihat tidak ada orang lain di dalamnya. Hanya kasur dan beberapa perkakas milik Tari yang terdapat di dalamnya. Tiba-tiba angin bertiup kencang dari luar. Dinginnya seperti menampar kulit mereka. Kosong, Tar? Ada apa sih? Kamu kenapa sebenarnya? Mita masih belum juga mengerti dengan kondisi saat ini. Dengan apa yang sebenarnya dialami oleh Tari. Kamu itu tadi udah datang ke kamar, bawa nasi goreng. Makanya aku ke dapur ambil piring sama sendok. Terus aku papasan sama kamu di depan lorong pintu keluar. Kalau sekarang yang di depanku ini Mita, lalu yang tadi datang sebelum kamu itu siapa, Mit? Ucap Tari yang kini tengah duduk di atas kasurnya. Terdiam sambil terus memegangi bantal. Tatapannya kosong. Tampak jelas ketakutan di raut wajahnya. Mita hanya bisa terpaku saat setelah mendengar apa yang barusan dialami temannya. Bulu kuduk Mita seakan berdiri. Ia yang kini duduk di depan Tari, menoleh ke belakang. Mita merasakan seperti ada orang yang sedang mengawasinya. Tapi saat ia melihat ke arah pintu, tidak ada seorang pun yang berada di sana. Hanya pintu yang sedikit terbuka. Dengan pemandangan malam dan kilatan cahaya petir di saat hujan mulai mereda, mereka berdua akhirnya makan bersama. Mencoba untuk bersikap biasa saja dengan apa yang barusan dialami oleh Tari. Tawa di wajah Tari mulai muncul. Mita terus berusaha menghibur temannya untuk tidak terus larut dalam kesedihan. Namun satu hal yang belum disadari oleh Tari, malam itu dan seterusnya akan menjadi sesuatu yang berbeda darinya. Setelah merasa lebih baik, akhirnya Tari mencoba untuk memberanikan diri. Berpikir mungkin apa yang dialaminya ini hanya akan terjadi sekali seumur hidup. Akhirnya Mita bisa kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Sedangkan Tari yang kini sudah lebih tenang, sudah bisa ditinggal oleh temannya. Suasana kos saat itu mendadak ramai. Banyak dari yang lainnya sudah pulang dari tempat mereka berkegiatan. Suasana kos yang tadi sepi kini berubah jadi lebih hangat dengan kedatangan penghuni lainnya. Tari merasa segalanya sudah membaik saat ini. Malam semakin larut. Bunyi binatang malam terdengar jelas di sekitaran kos. Tari sudah membersihkan diri. Sudah bersiap untuk menuju alam mimpi. Ia tidak lagi memikirkan kejadian sebelumnya. Bercerita dan bercanda dengan penghuni kos lain membuat Tari dengan mudah melupakan kejadian ganjil kala maghrib tadi. Detak jam terdengar jelas. Tari sudah terlelap di balik selimut. Alarm di jam tangan Tari berbunyi. Tanda waktu sudah berada di pertengahan malam. Kos begitu hening. Penghuninya sudah terlelap tidur tanpa terkecuali. Namun ada sesuatu yang ganjil di sini. Sayup-sayup Tari seperti mendengar ada bunyi dari arah sudut kamarnya, tepat di sekitaran lemari. Bunyi itu awalnya terdengar lirih, hingga akhirnya bunyi itu semakin kencang mengagetkan Tari. Ia bangun dengan mata terbelalak. Lalu Tari melihat ke segala arah. Tidak ada apa-apa yang terjadi saat ini. Tidak ada suara yang ia dengar lagi. Keheningan dan kesunyian menemaninya saat ini. Ya Allah, apa aku hanya mimpi ya tadi? Ucapnya dalam hati. Hingga tiba-tiba pintu lemari terbuka sedikit. Deritnya terdengar jelas di keheningan malam. Membuat Tari mengarahkan pandangannya ke arah lemari. Tiba-tiba saja, dari sela pintu yang sedikit terbuka, Tari bisa melihat dengan jelas ada sesuatu yang keluar dari dalam lemari. Perlahan menunjukkan wujudnya. Satu tangan dengan kuku hitam keluar. Ia seperti berjalan layaknya laba-laba dengan jari-jarinya perlahan ke arah Tari. Tangan itu seakan memanjang lalu memegang salah satu kaki Tari. Tari yang melihat hal gila ini tidak bisa berkutik. Ia hanya diam, membeku, seakan dibekap dinginnya malam. Wajahnya kaku. Matanya terus melihat ke arah lemari tempat tangan itu keluar. Lambat laun air keluar dari kedua mata Tari. Ia hanya menangis meringis tanpa suara. "Duh, sini temani aku." Suara itu terdengar jelas di telinga Tari. Ia kini seperti tersudut, menggelengkan kepalanya berkali-kali. "Mau ya, Ndo, menemani aku?" Ucap makhluk itu tepat di sebelah telinga kiri Tari. Tidak kuat lagi dengan hal ganjil yang terjadi saat ini, Tari teriak sekuat tenaga meronta meminta bantuan sebisanya.
Tari, kamu kenapa Tar? Tari, buka pintunya, ucap salah seorang dari luar sambil mengetuk pintu kamarnya. Beberapa saat kemudian, mendengar suara itu, Tari membuka matanya perlahan. Ia tidak temukan apapun di sekitarnya, pintu terus diketuk. Tari segera beranjak dari tempatnya terdiam. Segera ia membuka pintu. Di depan kamarnya, kini berdiri Mita dan dua orang lainnya. Kenapa sih Tar? Kamu teriak-teriak malam-malam gini? Kamu kenapa? Tanya Mita dengan wajah penuh keheranan. Anu Mbak, maaf tapi... Jawab Tari yang kebingungan. Harus dari mana ia bercerita tentang kejadian aneh yang baru saja ia alami. Iya kenapa toh? Ada apa? Kamu lagi banyak tugas dan pikiran atau gimana? Sampai teriak-teriak malam-malam. Bikin kaget loh Tar. Pungkas salah satu teman yang datang bersama Mita. Yang bener dong Tar. Kita kan yang lagi istirahat terganggu. Jangan gitu lagi lah. Ya wes, sudah malam. Ngantuk tahu. Besok aku kuliah pagi. Ucap teman yang lainnya. Dua orang di samping Mita segera bergegas pergi ke kamarnya. Tari juga melihat ada beberapa teman yang mengintip dari sela pintu yang sedikit terbuka, mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi saat ini. Sedangkan Mita masih berdiri menatap heran keadaan temannya yang saat ini masih terdiam dan tidak bisa menjawab pertanyaannya dengan jelas. Kamu kenapa Tar? Ngomong yang jelas, barangkali aku bisa bantu, ucap Mita dengan lebih lembut dan terus mencoba menenangkan Tari. Tadi Mit, ada yang... Belum juga dari menjelaskan kejadian sebenarnya, matanya menangkap sesuatu seperti muncul dari dalam sumur yang ada di depan kamarnya. Sosoknya hanya terlihat setengah kepala, hanya terlihat rambut bagian atas. Ia seperti ingin menampakkan diri. Hal ini membuat Tari langsung tidak bisa melanjutkan perkataannya. Sekali lagi ia merasa kaku. Lalu perlahan tangan kanannya ia angkat sejajar dada, menunjuk ke arah belakang Mita. Mita yang melihat tingkah aneh Tari langsung menoleh ke belakang. Tidak ada apapun yang ditemui Mita, hanya sumur tua yang ditutup. Atasnya terdapat pot yang berisi tanaman hias. Tar, kamu kenapa sih? Sebenarnya ada apa sih Tar? Ucap Mita yang merasa kebingungan dengan sikap aneh Tari. Tiba-tiba Tari menangis. Ia langsung memeluk Mita, tangisnya pecah. Ia mencoba menahan suaranya agar tidak mengganggu yang lainnya. Mit, aku takut, ada yang ganggu Mit, ada hantu di kamarku, ucap Tari yang sambil terus memeluk Mita. Ya wes, aku tak tidur di kamarmu, aku temenin, ucap Mita sambil terus menenangkan. Setelahnya Mita masuk ke kamar Tari, menemaninya. Tari nampak lebih tenang dari sebelumnya. Jam terlihat pukul 1 dini hari. Sudah selarut ini, namun kejadian barusan masih membekas di ingatan Tari. Dengan paksa Tari terus mencoba memejamkan mata sebisanya. Tari terbangun. Ia duduk di kasurnya, menyibak rambutnya, lalu segera bangkit dari tempatnya tertidur. Mita tidak ada di kamar. Mungkin ia sudah pergi ke kamarnya atau berkumpul di meja makan bersama yang lainnya. Tari lekas keluar setelah selesai merapikan tempat tidur. Kemudian ia langsung bergabung dengan teman satu kosan yang masih membicarakan Tari. Pagi semua, sapa Tari pelan. Pagi Tar, sini duduk sek. Kita semua di sini penasaran, kenapa kamu semalam teriak-teriak? Ucap Rani, salah satu dari penghuni kos. Tari bergegas duduk setelah mengambil satu gelas air putih, lalu meminumnya perlahan. Semalam, aku yakin itu nyata bukan mimpi. Kamar itu di lemari, ada orang, tangannya panjang sampai megang kakiku. Ucap Tari lalu menceritakan semua yang ia ingat malam itu. Semuanya yang ada di situ terdiam, heran dengan apa yang telah dialami oleh Tari. Aku gak kaget, dulu pernah kayak gitu, ucap Rani, sambil terus mengunyah biskuit yang ada di depannya. Semuanya makin terdiam. Maksudnya gimana Mbak? Tanya Mita. Aku sudah lama ngekos di sini. Tahu alasannya kamarnya Tari harga sewanya murah? Ucap Rani yang dibalas dengan gelengan semua penghuni kos yang ada di meja makan. Orang yang tinggal di kamar itu selama seminggu pasti dapat kejadian aneh. Dulu pernah ada yang begitu, sampai akhirnya kamar itu kosong lama. Ucap Rani melanjutkan ceritanya. Lah, kenapa bisa seperti itu Mbak? Tanya Tari penasaran. Lah nggak tahu, kok tanya saya? Nggak paham aku Tar. Banyakin doa aja, lumayan kalau bisa bertahan di kamar itu. Pengeluaran sewa tempat jadi lebih murah, jawab Rani sambil cengengesan.
lalu memakan biskuit yang ada di hadapannya lagi. "Anu Mbak, saya juga mau tanya," ucap Sinta, penghuni kos yang kamarnya tepat di sebelah Tari. "Tanya apa, Sin?" tanya Tari. "Mbak, kamu suka nyanyiin lagu Jawa ya?" "Lagu Jawa lama. Aku sering denger dari ruanganmu soalnya Mbak. Biasanya pas tengah malam Mbak," pungkas Sinta yang dibalas dengan kerutan di dahi Tari. "Aku aja nggak hafal lagu Jawa macam campur sari, Sin. Apalagi lagu Jawa kuno. Yang bener ah kamu," jawab Tari. "Tenan Mbak, beneran. Aku sering dengar ada suara orang nyanyi malam-malam dari kamarmu. Kecuali semalam, itu kamu teriak-teriak," jawab Sinta membuat semua yang berada di meja makan hening. Tidak ingin meneruskan pembicaraan tersebut, Tari pun pergi ke tempat cuci pakaian. Ia berniat membilas pakaiannya yang sudah ia rendam semalaman. Saat ia mengangkat celana panjang, tampak jelas ada luka lebam berwarna keunguan di kakinya. "Tar, kakimu kenapa? Kamu habis jatuh?" ucap Mita yang terkejut melihat kaki Tari. "Ya Allah, kenapa ini kakiku?" seru Tari yang kemudian jongkok memeriksa kakinya. "Sakit Tar, kok sampai ungu gitu sih? Serem banget," ucap Rani. "Nggak sakit, tapi kenapa ya kok ungu gini?" ucap Tari sambil terus mengingat-ingat apakah dirinya pernah terjatuh tapi tidak sadar. Sampai akhirnya Tari mengingat sesuatu. Ia mengingat peristiwa semalam. Tari tidak memikirkan apa yang terjadi pada kakinya. Ia segera melakukan kegiatan seperti biasanya. Tidak ada sakit yang ia rasakan. Pikirnya, lukanya akan hilang dengan sendirinya. Hari berlalu begitu cepat. 3 hari setelah kejadian, ada hal aneh yang dirasakan oleh Tari berlanjut. Kini luka lebam di kakinya seakan menyebar perlahan. Bercak ungu seperti menjalar di sekitar luka, membuat Tari khawatir akan hal ini. Sampai akhirnya ia jatuh sakit, tidak bisa bergerak dari tempatnya tertidur. "Res, tolong aku nggak bisa kemana-mana. Aku sakit, Res," tulis Tari di layar handphonenya, mengabarkan pada teman SMA-nya tentang kondisi tubuh Tari saat ini. Resti yang menerima pesan dari Tari segera bergegas pergi ke tempat kosnya. Kebetulan jaraknya tidak terlalu jauh, masih di sekitaran kampus. Setelah tiba di kamar Tari, Resti segera memeriksa kondisi tubuh temannya, yang ternyata sangat panas saat ia memegang kening Tari. "Bawa ke dokter ya, badanmu panas banget gini Tar," ucap Resti setelah sampai di kamar Tari. "Res, apa gara-gara ini?" Tari menyibak selimut dan kini dengan jelas bercak berwarna ungu ini sudah menyebar dari semula di atas mata kaki, menjalar ke atas hampir sampai ke lutut. "Kenapa ini Tar? Kok kakimu banyak ungu-ungu gini? Kamu infeksi atau keracunan tah?" tanya Resti panik melihat kondisi kaki temannya. "Nggak tahu, habis dipegang sama yang keluar dari lemari, jadi kayak gini," jawab Tari datar sambil mengarahkan pandangannya ke lemari yang terletak di salah satu sudut kamarnya. "Apa toh yang di lemari? Maksudmu apa?" "Demit Res, beberapa hari lalu aku diganggu sama demit. Aku yakin itu nggak mimpi, nyata banget," jawaban Tari membuat Resti melongot. Ia setengah tidak percaya dengan perkataan temannya. Resti adalah tipikal orang yang tidak percaya hal semacam itu. Baginya, segala hal yang berkaitan dengan mistis itu hanya halusinasi saja. "Wah, udah parah sakitmu. Ayolah, aku bawa ke dokter. Kebetulan aku bawa mobil sekarang," ajak Tari buru-buru. Mereka berdua akhirnya berjalan ke klinik terdekat, memeriksa kondisi Tari. Jauh dari orang tua di tanah rantau memang bukanlah hal mudah. Mandiri, bertahan dan mampu melewati semuanya sendiri menjadi hal yang harus ditanamkan oleh mahasiswa dan mahasiswi yang berkuliah jauh dari tanah kelahirannya. Sesampainya di klinik, Tari diperiksa setelah mengantri menunggu giliran. Dokter yang memeriksa Tari hanya mengatakan kondisi Tari saat ini lemas karena kelelahan. Mungkin karena kegiatan awal di kampusnya. Namun firasat Tari berkata lain. Ia yakin kejadian sebelumnya erat kaitannya dengan sakit yang ia rasakan saat ini. Dokter juga tidak berkomentar banyak soal bercak ungu yang ada di kakinya. Ada dugaan Tari alergi makanan tertentu, tapi dalam batin, Tari menolak itu. Ia tidak ada riwayat alergi makanan tertentu. Ada hal yang tidak biasa terjadi padanya. Setelah selesai dari memeriksakan Tari, mereka berdua pulang ke rumah kos Tari. Setelah sekian lama, kali ini Tari bertemu dengan bapak kos yang sedang memeriksa tanaman hiasnya di halaman tengah yang berdekatan dengan sumur depan kamar Tari.
Dari mana Mbak Tari? Kok rapat banget pakai jaketnya? Sapa Pak Tanto, pemilik kos dengan senyum ramah di wajahnya. Iya Pak, lagi nggak enak badan saya Pak. Balas Tari dengan senyum tipis di wajahnya. Loh, sakit Mbak? Udah ke dokter belum? Tanya Pak Tanto kembali. Iya Pak, nggak enak badan. Anu Pak, mau tanya, kamar ini sudah kosong berapa lama ya? Ucap Tari masih memegang gagang pintu kamarnya. Resti hanya terdiam memperhatikan mereka berdua berbicara. Udah lama Mbak, ada 3 tahunan. Kenapa Mbak? Betah kan Mbak di sini? Tanya Pak Tanto dengan wajah yang penuh rasa penasaran. Betah Pak, mudah-mudahan betah Pak. Ya sudah Pak, saya masuk dulu. Balas Tari. Pak Tanto hanya mengangguk pelan. Resti menangkap sesuatu dari ekspresi Pak Tanto. Ia merasakan jika ada rasa heran dan bingung terlihat jelas di wajah Pak Tanto. Res, aku mau minta tolong, gak apa-apa kan aku repotin? Ucap Tari memohon. Apa Tar? Kalau ada yang bisa tak bantu, bakal tak bantu. Temenin aku di sini Res, tidur di sini, aku takut Res. Sekali lagi Tari memohon, membujuk Resti untuk menemaninya tidur malam ini. Resti melihat wajah Tari begitu diselimuti ketakutan. Rasanya seperti ada yang mengancam. Resti yang melihat itu tidak bisa membiarkan temannya sendirian saat ini. Akhirnya Resti mengiyakan permintaan Tari. Matahari sudah tenggelam lama, sinarnya diganti gelap gulita yang menyelimuti malam. Resti dan Tari baru saja menyelesaikan makan malam. Mereka berdua sudah bersiap untuk istirahat. Tari tidur di tempatnya, sebuah busa panjang yang dilapisi karpet agar tidak langsung menempel dengan lantai. Sedangkan Resti tidur di karpet tebal yang ada di sampingnya. Tempat tidur anak kos pada umumnya. Kos malam itu terasa sepi, penghuninya sudah mengunci kamar masing-masing. Beristirahat dan terlelap jeratan sang mimpi, namun itu semua tidak dirasakan Resti. Ia merasakan hawa panas di sekitaran kamar Tari. Kipas angin tidak mampu menghilangkan rasa gerahnya. Anehnya, Tari begitu nyenyak dalam tidurnya. Entah karena efek paracetamol atau memang ia sudah kelelahan dengan hari ini. Namun panas kamar Tari sampai membuat Resti melempar selimut yang sebelumnya membalut tubuh. Ia merasa tidak lagi membutuhkannya, karena malah menambah panas tubuhnya. Resti mencoba terus memejamkan matanya. Ada yang bergerak di sekitaran kakinya. Resti benar-benar merasakan sentuhan itu. Ia terbangun, melihat sekitar. Tidak ada siapapun di sana. Hanya temannya yang kini masih di sampingnya tidur begitu nyenyak. Resti menyadari sesuatu. Selimut yang tadinya ia buang ke samping entah bagaimana caranya, kini menutupi bagian bawah kakinya. Mungkin gak sengaja kena kakiku, tapi kok... Ucapnya dalam batin. Tidak mau terus memikirkan hal itu, Resti menyingkirkan kembali selimut di samping tempat tidurnya. Hawa panas masih dirasakan Resti. Ia gelisah dalam tidurnya, bergonta-ganti posisi mencari yang pas dan nyaman menurutnya, dari menghadap kanan, tengkurap, ke kiri, dan kembali ke posisi semula. Suara guntur menyambar tipis malam itu. Terdengar di telinga Resti, rintik hujan perlahan turun ke bumi. Suaranya berubah menjadi gemuruh di atas atap. Hujan malam itu turun cukup deras. Resti mulai merasakan nyaman dalam tidurnya. Hawa dingin malam yang diguyur hujan ia rasakan. Sejuk, seperti menyelimuti tubuhnya. Sampai akhirnya ia merasakan tetesan air mendarat di wajahnya. Duh Gusti, apalagi ini, bocor atapnya. Ucap Resti lirih sambil menghapus air yang jatuh di wajahnya. Selang beberapa lama ia tidak merasakan lagi. Tari memiringkan badannya, mengambil guling yang ada di sampingnya lalu memeluknya. Tetesan itu turun kembali mengenai telinganya. Resti kesal, ia membuka matanya, lalu menghadap ke arah langit-langit kamar, mencari dari mana air itu turun. Namun bukan itu yang ia temukan. Tetesan itu kembali jatuh mengenai bagian atas matanya, membuatnya menutup mata sesaat. Sebelum akhirnya, ia mengusap apa yang barusan jatuh mengenai wajahnya. Ia bisa melihat jelas saat ini, apa yang ada di tangannya, warna merah, bau anyir darah, membuatnya terbangun. Langit-langit itu terus meneteskan darah turun di sekitar Resti. Bukan air akibat atap yang bocor. Matanya terbelalak melihat tangannya yang kini penuh dengan bekas darah berwarna merah. Ia bangkit mencoba membangunkan temannya yang kini tertidur pulas. Tari, bangun Tar, ini ada darah. Darah siapa Tar? Tari, bangun.
Ucapnya buru-buru terus menggerakkan tubuh Tari yang kaku tidak bergerak. Tari bangun. Bukan, lebih tepatnya, perlahan Resti melihat tubuh temannya melayang. Ia mundur melihat kejadian aneh itu. Matanya masih terbelalak melihat tubuh temannya melayang. Masih dengan posisi yang sama saat ia tertidur. "Kamu siapa, nak? Mau apa di tempatku?" Terdengar suara dari arah Tari yang masih melayang. Perlahan Resti melihat tubuh Tari merubah posisi. Dari tertidur menjadi berdiri. Ketakutan begitu menyelimuti Resti. Ini kali pertama ia melihat keganjilan tepat di hadapannya. Membuat seluruh tubuhnya bergetar, Resti berusaha mengucap apapun, ingin berteriak meminta pertolongan. Berharap akan ada yang mendengarnya dan segera menolongnya. Namun usahanya sia-sia. Ia sama sekali tidak bisa menggerakkan bibirnya. "Sebenarnya kamu ini siapa, Nduk? Mau apa kamu kesini?" Suara itu terdengar lagi, tepat berasal dari arah Tari. Kini Resti melihat Tari melayang dengan posisi badan setengah berdiri. Setelahnya, ia melihat tubuh Tari layaknya dijatuhkan dari atas. Buk! Suara itu terdengar jelas. Resti memundurkan tubuhnya kembali. Di belakangnya tepat ada lemari yang tiba-tiba pintunya terbuka. Brak! Suaranya keras, membuat Resti tersentak. Ia menoleh ke belakang. Hanya tumpukan baju yang masih tersusun rapi di lemari tua, yang berdiri kokoh di sudut ruangan. Pandangannya ia balikan lagi melihat temannya yang kini terbujur tidak berdaya di atas tempat tidur. "Amit mbah, kulo mboten badhe ganggu," ucap Resti dengan bibir bergetar. Tiba-tiba suasana menjadi hening kembali. Lalu tepat dari belakang tubuhnya, ia merasakan ada sesuatu yang bergerak mendekat. Ujung matanya kini bisa melihat sepasang tangan dengan kuku yang hitam, tepat mendarat di kedua bahunya, memegang erat tubuhnya. Resti hanya bisa terus mengatur nafasnya yang sesak. Ia menangis, sekuat tenaga ia berteriak. "Tok!" Belum juga Resti berucap, tangan itu kini menutup mulutnya rapat. Mati-matian Resti melepaskannya. Seluruh tubuhnya ia gerakan, kakinya terus mengejang. Kini matanya menangkap sesuatu dari arah depan. Tari terbangun. Tiba-tiba ia seperti bersenandung. Entah apa yang ia nyanyikan, terdengar seperti tembang Jawa kuno yang bahasanya sulit dimengerti oleh Resti. Kini Tari terdiam setelah mengucapkan satu kalimat terakhir yang didengar oleh Resti. "Among ing pati." Tiba-tiba Tari meloncat ke arah Resti, memegang pundaknya. "Kamu mau apa di sini, Nduk?" teriak Tari keras. Tangan yang dari tadi menutup mulut Resti hilang. Resti berteriak sekuat tenaga. "Tari, jangan Tar, tolong, tolong!" Teriak Resti sekuat tenaga sebelum lehernya dicengkram oleh temannya yang kini entah dikendalikan oleh siapa. Rambut Tari memutih, giginya menghitam, matanya terus tertutup. Ia berteriak-teriak, tangan Resti memukul-mukul lemari di belakangnya, menimbulkan suara gaduh di malam itu. Membuat semua penghuni kosnya keluar. Dak, dak. Bunyi keras terdengar dari arah pintu kamar Tari. Lalu kemudian pintu itu terbuka, didobrak paksa oleh pemilik kos. "Ya Allah Tari, Tar, istighfar Tar!" teriak Mita yang langsung masuk. Berbarengan dengan itu Pak Tanto mencoba memisahkan Tari yang terus menyerang Resti, yang kini tersudut di depan lemari. Dengan semampunya kini Pak Tanto seperti sedang membacakan sesuatu. Kening Tari terus dipegang. Dengan tangan kirinya, tangan kanannya ia angkat ke atas. Lalu dengan cepat Pak Tanto usapkan ke wajah Tari. Kini Tari ambruk tidak sadarkan diri, menyisakan pertanyaan pada anak kos yang berkumpul di depan kamarnya. "Mbak, kenapa Mbak? Kok sampai kayak gini?" Ucap Mita langsung menanyakan apa yang sebenarnya terjadi pada Resti. "Nggak tahu Mbak, Tari kesurupan. Aku nggak tahu kok bisa gini Mbak," ucap Resti yang masih sesak mengatur nafasnya. Sesekali ia terbatuk. Di leher Resti nampak jelas bekas cekikan yang memerah, tanda Tari mencekik Resti sekuat tenaga. Pak Tanto masih membacakan sesuatu. "Pergi, pergi. Yang sudah mati tidak mengganggu yang masih hidup," ucap Pak Tanto dengan nada keras, seperti sedang menangkal kekuatan jahat yang ada di dalam tubuh Tari. "Mbak Mita, tolong ambilkan air di baskom. Petik beberapa daun kelor yang ada di dekat sumur. Minta tolong Mbak Mita, cepat," ucap Pak Tanto. Mita yang mendengar itu segera berlari ke arah sumur. Tidak peduli lagi dengan hujan yang turun, ia secepat mungkin mengambil daun kelor yang ada. Tiba-tiba telinganya menangkap sesuatu yang asing. "Tolong Duk,
Tolong aku, Dok, tolong aku." Suara itu terdengar persis dari arah dalam sumur. Tidak ingin menanggapi hal itu, Mita segera bergegas ke arah dapur, mengambil baskom dan mengisinya dengan air, lalu membawanya ke kamar Tari. Suasana di kamar Tari begitu mencekam. Tari masih belum sadarkan diri, sedangkan Resti masih menangis yang terus ditenangkan oleh Sinta dan Dian. Yang lainnya masih terus melihat kejadian aneh yang baru saja terjadi. Mita langsung meletakkan baskom yang sudah diisi air. Pak Tanto memerintahkan Mita untuk segera memasukkan daun kelor ke dalamnya. Daun kelor dipercaya orang zaman dulu mampu mengusir sihir dan menangkal kiriman santet atau ilmu hitam. Tidak hanya menangkal ilmu hitam, banyak juga yang percaya kalau daun kelor bisa melunturkan kesaktian orang jahat. Percikan air daun kelor konon juga bisa mengusir makhluk halus. Pak Tanto kemudian mengambil sapu tangan di tangannya, lalu memasukkannya ke dalam baskom. Kemudian menyeka wajah, tangan, dan kaki Tari. Mulutnya terus bergumam sesuatu yang tidak dimengerti oleh semuanya. Sesaat kemudian Tari membuka kedua matanya. "Dok, sudah gak ada apa-apa, Dok. Ibu sepertinya sudah pergi," ucap Pak Tanto membantu Tari bangkit dari tidurnya dan terduduk melihat semuanya terpukul. "Ada apa ini, Pak?" tanya Tari yang kebingungan. "Apa yang kamu rasakan tadi? Badanmu sakit tidak?" Pak Tanto balik bertanya tanpa menjawab pertanyaan Tari. "Pak, tadi saya mimpi, Pak. Saya lihat perempuan tua datang pada saya, ngajak saya masuk pintu yang di dalamnya gelap. Gelap banget. Pintunya mirip dengan pintu kamar ini," jawab Tari. Pak Tanto mengangguk, seakan mengerti dengan apa yang dikatakan Tari. "Lalu apa yang kamu lihat lagi?" lanjut Pak Tanto bertanya. "Ada perempuan duduk di tengah ruangan itu, sepertinya seusia dengan saya," jawab Tari. Sekali lagi, Pak Tanto mengangguk mendengar jawaban dari Tari. "Ternyata jenengan masih di sini, Bu. Belum puas juga dengan apa yang dulu pernah jenengan lakukan pada kami," ucap Pak Tanto lirih, yang masih bisa didengar oleh orang yang berada di dekatnya. Tari memuntahkan sesuatu. Cairan kental berwarna hitam keluar dari mulutnya. Kaki kirinya berubah warna. Tidak ada bercak lagi, tapi kini dari mata kaki sampai lutut kulitnya berubah hitam. "Pak, Tari kenapa, Pak?" teriak Mita yang terus memandang Tari. Sesaat tidak ada jawaban keluar dari mulut Pak Tanto. Ia juga ikut terpaku melihat kondisi Tari saat ini. "Mbak Tari, saya nggak bisa menceritakannya sekarang, tapi sebelum terlambat, luka Mbak Tari harus segera diobati," ucap Pak Tanto dengan nada bergetar. "Ya sudah, Pak, obati Tari sekarang. Tolong teman saya, Pak," ucap Resti setengah teriak. "Gak bisa di sini. Ini bukan sakit biasa. Mbak Tari harus ikut saya menemui seseorang yang berada di ujung bagian selatan Pulau Jawa," jawab Pak Tanto datar. "Kenapa, Pak? Apa nggak bisa dibawa ke dokter?" tanya Mita. "Gak bisa, Mbak. Ini bukan sakit biasa dan sekali lagi, saya tidak bisa menceritakannya sekarang. Mbak Tari, malam ini juga segera dibawa ke rumah beliau," jawab Pak Tanto, berdiri sembari menunggu jawaban dari Tari yang masih lemas setelah mengeluarkan darah kental dari mulutnya. "Bawa saya, Pak. Tolong sembuhkan saya, Pak. Tolong, Pak," ucap Tari memohon. Malam itu juga Tari dibawa oleh Pak Tanto untuk menemani dalam perjalanan. Mita dan Resti ikut mengantar Tari. Malam itu di tengah hujan yang masih turun, Pak Tanto, Tari, Mita dan Resti berangkat menggunakan mobil. Kilat petir sesekali keluar, seperti menyambut mereka semua. Jalanan yang harus dilewati saat itu berbeda dengan saat ini yang bisa ditempuh dengan jalan tol. Jalanan saat itu melewati beberapa hutan, berkelok dan berbukit. Jalanan yang licin karena hujan, seakan sempurna menambah kengerian perjalanan malam itu. "Pak, ceritakan pada kami, sebenarnya ada apa? Apa yang Bapak rencanakan? Saya sudah menghubungi orang tua Tari, Pak. Kalau Bapak macam-macam, Bapak nggak akan selamat," ucap Resti mengancam Pak Tanto yang terus melihat jalan yang berada di depannya. "Saya nggak ada maksud apa-apa. Saya nggak ada maksud untuk mencelakai Mbak Tari. Nggak ada niat itu sama sekali," ucapnya pelan. "Lalu kenapa teman saya jadi seperti ini, Pak? Sekarat, sakit nggak jelas seperti ini," ucap Resti lagi. "Mbak, saya konsentrasi nyetir dulu. Mbak percaya sama saya. Saya nggak akan mencelakai kalian bertiga. Tolong percaya saya. Demi kesembuhan Mbak Resti, ini harus cepat ditangani. Kalau terlambat..."
Pak Tanto menghentikan ucapannya. Wajahnya terlihat memikirkan sesuatu. "Kenapa, Pak? Kenapa kalau terlambat?" tanya Resti memburu. "Nyawa Mbak Tari gak akan ketolong, Mbak," jawab Pak Tanto, membuat hening semuanya yang berada di mobil. Mendengar jawaban itu, Resti dan Mita hanya bisa menelan ludahnya. Tidak disangka nyawa temannya saat ini benar-benar dalam bahaya. Resti mencoba percaya dengan Pak Tanto, namun ia tetap waspada, karena ini kali pertama Resti pergi ke tempat asing bersama orang asing. Tari masih terbaring di kursi belakang, kepalanya masih dipegangi oleh Resti, Mita di depan dengan Pak Tanto. Mereka semua terjaga satu sama lain, namun tatapan Tari tampak kosong. Sedari tadi ia hanya terdiam, tidak bersuara. Entah karena lemas atau karena sesuatu yang lain. Tanpa terasa setengah perjalanan sudah mereka tempuh. Gapura selamat datang menyambut mereka. Tanda perjalanan sudah sampai di kota lain. Hujan rintik masih terus turun. Pak Tanto membawa mobilnya dengan sangat hati-hati karena kondisi jalan yang masih naik turun dan licin. Saya nggak mau, tolong lepaskan saya," ucap Tari mengigau. Keringatnya keluar deras, suhu badannya meninggi. Resti masih terus mengusap wajah, tangan, dan kaki Tari dengan air yang dicampur daun kelor. "Sebentar lagi sampai, ditahan ya Mbak, saya usahakan secepatnya," jawab Pak Tanto dari raut wajahnya. Pak Tanto tampak terasa khawatir akan keadaan Tari. Semua itu terlihat jelas di mata Mita yang sedari tadi mengajak bicara Pak Tanto agar dia tidak mengantuk saat perjalanan. Tiba-tiba saja jalanan menjadi terang, padahal sedari tadi gelap gulita, hanya lampu mobil yang menyorot jalan. Satu-satunya cahaya yang menuntun mereka. "Ini mobil di belakang, pakai lampu jauh ya? Terang banget bikin silau," ucap Resti. "Iya Pak, agak minggir Pak, kayaknya dia mau lewat," tambah Mita. "Enggak Mbak, yang mau lewat bukan mobil," jawab Pak Tanto, membuat Mita dan Resti saling pandang. Merasa ada yang aneh dari jawaban Pak Tanto. "Jangan kaget sama yang mau lewat Mbak. Di daerah sini, di sepanjang jalan lurus di tengah hutan jati ini memang sering muncul kalau malam," tambah Pak Tanto. Seketika cahaya yang terang itu bergerak maju, perlahan mendahului mobil mereka. Mita dan Resti terbelalak melihat hal ganjil di hadapan mereka saat ini. Sebuah bola api melaju mendahului mereka. Cahaya merah menerangi sekitaran. Bola api itu terus terbang di depan mobil yang mereka kendarai, berjalan ke arah yang sama. "Mbak, jangan panik. Kalau panik dia bakal nyerang kita. Seng tenang ya Mbak, ditahan," ucap Pak Tanto memperingatkan. Itu apa Pak?" tanya Mita dengan wajah penuh ketakutan. "Fokus, terus berdoa Mbak, nanti saya jawab." Pak Tanto terus mengendarai mobil, kecepatannya perlahan ia kurangi, seperti mempersilahkan bola api itu berjalan dahulu. Lambat laun sosok itu menjauh, lalu melesat cepat ke depan, perlahan cahayanya menghilang. Ditelan gelap malam yang pekat, kabut tebal tiba-tiba saja turun, mengganggu pandangan sesaat. Kini mereka berjalan sendiri lagi di tengah hutan jati yang sepi. "Pak, tadi itu apa Pak?" tanya Resti lirik. "Banaspati, salah satu sosok hantu penunggu hutan ini. Bentuknya bola api. Kalau kita teriak, takut, panik, dia akan berbalik mengejar dan menyerang kita," ucap Pak Tanto menjawab pertanyaan Mita. "Gusti, sebenarnya kita mau dibawa kemana sih Pak? Kok lewat tempat wingit kayak gini?" ucap Resti, wajahnya tampak khawatir kali ini. "Ke rumah paman saya, beliau yang bisa mengobati Mbak Tari. Saya belum mampu kalau harus berurusan dengan hal ini," jawab Pak Tanto tenang. "Mbak percaya sama saya nggak akan mencelakai kalian. Ini bentuk tanggung jawab saya pada penghuni kos. Salah saya yang membuka kamar itu dan menyewakannya," ucapnya lagi. Mobil terus melaju tenang. Jalanan yang masih basah membuat lajunya lambat melewati sebuah jembatan yang berdiri kokoh. Pak Tanto beberapa kali membunyikan klakson sebelum melewatinya. Malam semakin larut saja. Dari balik pepohonan yang berjajar terasa seperti ada yang mengawasi kedatangan mereka. Resti menatap ke arah keluar. Dari balik bayangan pepohonan yang berjajar rapi, ia merasakan sesuatu. Beberapa kali ia seperti melihat dua titik merah dari kejauhan. Membuat ia bergidik ngeri. Mobil tiba-tiba melambat sampai akhirnya berhenti. "Pak, kenapa ini Pak? Kok berhenti? Mogok tak Pak?" tanya Mita. Pak Tanto hanya terdiam. Pandangannya terus melihat ke arah depan, seperti ada sesuatu yang ia perhatikan. "Pak, mogok tak mobilnya? Duh Gusti, Pak,
Kok diam saja? Tanya Resti panik. Diam Mbak, kita berhenti sebentar, ucap Pak Tanto setengah berbisik. Kenapa toh Pak? Ayo jalan, biar semua cepat selesai. Mbak, sebentar, ada yang mau lewat, ucap Pak Tanto sambil mengarahkan pandangannya ke depan, yang diikuti oleh Mita dan Resti. Sayup-sayup dari kejauhan terdengar sesuatu, seperti benda keras yang saling diadu. Kabut putih tiba-tiba turun dari posisi hutan sebelah kanan, perlahan menuju jalan. Tak, kertak, kertak, tak, tak. Suara itu terdengar jelas, walaupun mereka semua masih berada di dalam mobil. Tidak lama sosok itu muncul dari dalam hutan, menyeberang secara bergerombol, melintas dari sisi kanan ke sisi kiri. Mata mereka semua tertuju ke arah depan, melihat kejadian aneh yang terjadi di jalan. Entah jumlahnya berapa, mereka semua bisa melihat dengan jelas. Gerombolan tengkorak manusia berjalan beriringan, benar-benar berjalan berkelompok. Bunyi tulang yang beradu terdengar jelas. Mita tidak kuat lagi melihat kejadian ini. Ia segera menutup matanya, sedangkan Resti dan Pak Tanto masih tidak bergeming. Hingga akhirnya gerombolan tengkorak itu selesai menyeberang jalan. Niku nopo Pak? Tanya Resti sambil menoleh ke arah Pak Tanto. Tidak ada sepatah kata yang keluar dari mulut Pak Tanto. Ia segera melajukan mobilnya, menembus kabut putih yang hampir memudar. Pak, apa tadi Pak? Tanya Resti kembali. Ada yang bilang mereka adalah korban yang dicor hidup-hidup saat pembangunan jembatan. Dijadikan tiang pancang sebagai syarat jembatan itu agar tetap kokoh berdiri, jawab Pak Tanto. Pak, ini ke tempat yang benar kan Pak? Udah ngeri banget Pak, saya nggak kuat, keluh Mita. Ya, paman saya memang tinggal di dekat hutan. Ia melakukan lelaku, menghindar dari hiruk pikuk duniawi, setelah sebelumnya ia hampir celaka. Pak Tanto terdiam tidak melanjutkannya. Celaka karena apa Pak? Tanya Mita penasaran. Saya nggak bisa menceritakannya, kita fokus saja Mbak, sebentar lagi sampai, ucap Pak Tanto sambil terus fokus melihat ke depan. Mita dan Resti hanya bisa saling pandang. Mereka mengangguk terpaksa untuk setuju. Mobil kini membelok ke sebuah jalan kecil yang di depannya berdiri sebuah gapura batas desa. Jalannya masih berupa batu yang ditata rapi. Mobil berjalan lambat. Selanjutnya mobil masuk ke pekarangan luas. Di depannya ada sebuah rumah kayu berwarna coklat. Dengan sinar lampu kuning yang menyinarinya, rumah itu tampak kesepian di tengah rimbun pohon jati di kiri dan kanannya. Pak Tanto turun dari mobil, berjalan ke arah pintu rumah tersebut. Mita dan Resti bisa melihat, tidak lama Pak Tanto mengetuk pintu. Muncul sosok orang tua menggunakan baju surjan dengan motif lurik. Rambutnya panjang, berwarna putih, dengan jenggot panjang yang warnanya tidak jauh beda dengan rambutnya. Dari kejauhan Resti dan Mita melihat mereka berdua saling berbicara. Tidak lama setelahnya buru-buru Pak Tanto membalik badannya, berlari kecil ke arah mobil. Setelahnya ia mengabarkan kepada Resti dan Mita untuk keluar, membawa Tari juga. Mana anaknya Tok? Kok bisa sampai kecolongan lagi? Ucap paman dari Pak Tanto di ruang tamu sederhananya yang dikenal dengan nama Pak Diroji. Niki Pade, kaki kirinya sudah menghitam, apa masih bisa disembuhkan? Ucap Pak Tanto sambil menunjuk Tari yang masih terduduk lemas, dengan keringat yang terus mengucur di seluruh tubuhnya. Kapan kejadiannya? Tanya Pak Diroji. Tengah malam tadi Pak Ade, jawab Pak Tanto. Ia lalu mengangguk seperti paham dengan situasi yang akan dihadapinya. Pak Diroji kemudian bergegas menuju belakang, mengambil beberapa barang yang memang dibutuhkannya. Setelah dirasa cukup, ia kemudian keluar menemui Pak Tanto dan ketiga anak perempuan itu. Hujan kembali turun dengan deras. Malam kian larut, beberapa jam lagi pagi akan tiba. Tari kemudian dibaringkan di sebuah amben, papan yang terbuat dari kayu. Pak Diroji sudah menyiapkan segalanya. Di dekat amben terlihat ada baskom yang berisi air yang sudah dicampur kembang setaman. Di baskom satunya ada air yang sudah dicampur dengan daun kelor. Pak Diroji kemudian mengikat tangan dan kaki Tari yang dikaitkan ke empat sudut amben tersebut. Tari kini meronta kesakitan, berusaha melawan, namun Pak Tanto dan Pak Diroji kini selesai mengikatnya. Tari mau diapain? Kok sampai kayak gini? Tanya Mita dengan tatapan penuh ngeri. Loh Pak, ini namanya kekerasan. Saya bisa laporin Bapak kalau caranya kayak gini, ucap Resti yang begitu panik. Mbak Resti, Mbak Mita, maaf hanya cara ini yang bisa dilakukan. Sebelum pagi tiba, Mbak Tari harus disembuhkan. Kalau tidak,
Nyawanya tidak tertolong lagi. Sekali lagi, saya mohon berikan saya waktu untuk menyembuhkan Mbak Tari. Saya janji, setelah ini saya akan jelaskan semuanya. Ucap Pak Tanto, Mita dan Resti hanya terdiam. Mereka berdua tidak tahu lagi harus melakukan apa. Pakde Roji mengeluarkan sebuah belati yang di bagian ujung gagangnya terlihat seperti ada patung kecil yang sedang berjongkok. Kemudian Pak Tanto menutup seluruh tubuh Tari dengan jarik, menyisakan kepalanya saja. Bagian kaki yang terluka ia buka, memperlihatkan kaki kiri Tari sudah menghitam jika dibandingkan pertama kali dilihat Mita. Kemudian Pakde Roji mengangkat baskom berisi air yang dicampur dengan daun kelor. Ia mencipratkan di sekitar tubuh Tari. Kini Tari meronta terlihat kesakitan. "Perih Pak, perih," ucap Tari yang tidak bisa apa-apa karena kedua tangan dan kakinya diikat. Mulutnya bergerak seperti sedang membacakan sesuatu. Setelahnya ia ambil air itu di tangannya, diusapkan sebanyak 3 kali ke bagian wajah Tari. Tari yang sedari tadi meronta kini terdiam dengan mata tertutup. Ia terlihat tenang. Pakde Roji kemudian mengambil baskom yang berisi air yang dicampur dengan bunga setaman. Hal yang sama ia lakukan lagi, mencipratkan air itu ke seluruh badan Tari. Lalu mengusap wajahnya kembali sebanyak 5 kali. Tiba-tiba saja angin bertiup begitu kencang dari arah luar, membuat pintu rumah Pakde Roji terbanting keras, mengagetkan semua yang ada di sana. Tiba-tiba saja mata Tari terbuka, melotot, menatap langit-langit rumah. Senyum menyaringnya nampak jelas di wajah Tari. Ia meronta sekuat tenaga, sampai sesekali membuat Amben sedikit terangkat ke atas, hingga akhirnya ia kembali terdiam. "Tanto, Tanto, ini Ibu Le, kamu harus lepaskan Ibu Tanto," ucap Tari yang terus memanggil nama Pak Tanto. Suaranya terdengar asing, seperti bukan suara Tari yang Mita dan Resti kenal. "Tanto." "Bu, ini sudah bukan dunia Ibu, ini sudah bukan ranah Ibu. Ibu harus membayar karma yang sudah Ibu lakukan," ucap Pak Tanto terus memandangi Tari. "Anak ini harus ikut aku toh, aku butuh teman lagi," ucap Tari yang meracau tidak jelas, membuat ngeri seisi rumah. Kini Mita dan Resti tahu, yang dilihat adalah Tari, tapi yang ada di dalamnya mereka tidak tahu. Hanya saling bertanya, kenapa Pak Tanto memanggilnya Ibu. "Jangan, Ibu sudah membawa banyak malapetaka. Sudah seharusnya Ibu menanggung karma," ucap Pak Tanto sembari mengisyaratkan kepada Pakde Roji untuk segera menjalankan apa yang seharusnya dilakukan. Pakde Roji memegang kaki kiri Tari. Ia menempelkan pisau yang kini tengah ia genggam. Tanpa menunggu lama, ia langsung merobek bagian belakang kaki Tari yang membuatnya merontak sakitan memberontak. Tari berteriak sekuat tenaga, sampai membuat Amben yang ia tempati bergetar hebat. Darah kental berwarna hitam keluar dari kaki yang kini menganga akibat sobekan pisau Pakde Roji. Darah itu jatuh tepat di sebuah wadah yang sudah dipersiapkan sebelumnya, mengucur deras ke bawah. Perlahan warna kulit kaki Tari yang menghitam berubah. Ia masih terus meronta sampai akhirnya suara teriakan dari Tari menghilang, seiring dengan darah hitam yang berganti merah. Saat itu juga Pakde Roji menempelkan pisau belatinya di luka yang terus mengeluarkan darah. "Tanto gak sayang Ibu tah," ucap Tari pelan. "Maaf Ibu, hanya ini yang bisa saya lakukan. Saya tidak ingin ada lagi nyawa yang melayang," ucap Pak Tanto sambil terus mengusap wajah Tari. Ia kini tidak sadarkan diri. Pakde Roji menutup kaki dan wajah Tari dengan jarik. Setelahnya ia mencipratkan sisa air bunga setaman dan juga air daun kelor ke seluruh tubuh Tari, mulai dari atas kepala hingga ujung kaki sampai habis. "Pak, Tari kenapa? Kenapa ditutup kain seperti orang mati, Pak?" tanya Resti yang panik. "Gak apa-apa, temanmu sudah selamat," ucap Pakde Roji tenang. Tidak lama kemudian tubuh Tari tersentak hebat, hingga membuka sebagian kain jarik yang tadi menutupinya. Nafasnya kembali. Ia merasakan sesak yang begitu berat di dadanya. Ia seperti orang yang terbangun dari tidurnya setelah mimpi buruk yang menyerang. Tari kini duduk, melihat sekitar. Ia seperti linglung, bingung dengan keadaannya saat ini. "Res, Mbak Mita, kita ada di mana? Pak Tanto," ucap Tari lemas. "Alhamdulillah Mbak, kamu sudah kembali," sambut Pak Tanto dengan senyum tipis di wajahnya. "Tari, ya Allah Tar, kamu kenapa kok sampai kayak gini?" ucap Resti.
Yang penting sekarang Tari sudah sadar, Res. Sebenarnya ini kenapa toh, Pak? Kami bingung dengan keadaan ini, timpal Resti. Mendengar pertanyaan Resti, Pak Tanto hanya terdiam, sembari ia berjalan menuju kursi kayu dekat jendela. Ia nampak bingung untuk memulai ceritanya. Koko ayam terdengar jelas. Suasana hening. Semua menunggu Pak Tanto membuka mulutnya, menepati janjinya untuk menjelaskan semuanya. Ceritakan saja, Tok. Ceritakan saja tentang ibumu, tentang adikku yang sudah salah jalan, ucap Adiroji. Semua orang masih memandangi Pak Tanto yang terus memainkan jari jemarinya. Keraguan itu terlihat jelas. Angin pagi berhembus. Kedatangannya membawa bau tanah yang tersiram air hujan malam tadi, membuat suasana semakin sunyi setelah kejadian janggal yang terjadi. Pak Adiroji membuka kain jarik yang menutupi Tari. Luka di kakinya yang tadi terbuka kini hilang tanpa bekas. Semua yang melihatnya heran. Tari yang sedari tadi tidak sadarkan diri, tidak tahu kalau kakinya disayat dan mengeluarkan darah yang begitu banyak. Loh, Pak, kok lukanya hilang? Tanya Mita dengan wajah bingungnya. Tadi bukan kulit, Nak. Tadi yang saya iris, kulit yang sudah berwarna hitam itu adalah kulit sosok yang masuk perlahan ke tubuh Nak Tari, ucap Adiroji. Resti lalu mengajak Tari untuk mengganti pakaian yang basah. Setelah selesai, mereka berdua kemudian kembali lagi duduk di kursi kayu yang ada di ruang tamu. Mereka tampak penasaran dengan apa yang diceritakan oleh Pak Tanto. Setelah terdiam cukup lama, Pak Tanto akhirnya membuka mulutnya. Kamar Mbak Tari dulunya digunakan oleh ibu sebagai tempat pemujaan. Dulu kami adalah keluarga yang kaya dan terpandang. Segalanya ada, segalanya didapat ibu, menukar jiwa dengan harta yang tidak ada habisnya. Hingga akhirnya ibu pergi, Mbak. Mati dengan keadaan yang menjijikan di dalam kamar pemujaan, ucap Pak Tanto tenang. Maksudnya kamar itu bekas ritual pesugihan? Tanya Resti heran. Pak Tanto hanya bisa mengangguk sebagai jawaban atas pertanyaan Resti. Di kamar itu adalah tempat pemujaan, sedangkan di sumur itu adalah tempat mereka yang sudah mati dibuang, lanjut Pak Tanto. Siapa yang ditumbalkan? Tanya Mita. Orang-orang jalanan yang diangkat sebagai pembantu. Jika waktunya tiba, ibu akan menumbalkan mereka. Tidak ada yang mencurigai karena ibu selalu bilang pembantunya kabur entah kemana. Pada tetangga yang bertanya. Pak Tanto menyalakan rokoknya. Ia menyembulkan asapnya ke atas. Pak Tanto, apa ibu adalah perempuan muda yang ayu yang duduk di tengah ruangan gelap itu? Tanya Tari. Maksudmu apa, Tar? Perempuan ayu? Tanya Mita. Ya, aku melihat dua perempuan, yang satu dengan rambut putih dan berwajah menyeramkan, sedangkan satunya duduk diam, masih muda, ucap Tari. Itu adik saya, Mbak. Dia juga akhirnya dikorbankan ibu di saat beliau tidak bisa memberikan tumbal, sesembahan untuk yang beliau sembah. Keluarga saya penuh dosa, Mbak. Tutup Pak Tanto dengan air mata yang kemudian keluar membasahi pipinya. Suasana menjadi sunyi. Kicau burung pagi itu terdengar jelas. Perlahan cahaya sang mentari masuk mulai menyinari. Pak, saya sempat ajak adik Pak Tanto berbicara. Saya ajak untuk keluar dari ruangan gelap itu saat pintu terbuka, ucap Tari sambil meminum segelas teh hangat yang diambil oleh Pak Adiroji. Lalu, apa katanya, Mbak? Dia menolak. Dia bilang aku di sini saja menemani ibu yang kesepian, jawab Tari pelan. Menutup kejadian gila yang berlangsung semalam suntuk, pengalaman ini membuat mereka bertiga tahu alasan kenapa kamar yang Tari tinggali tidak pernah ada yang pernah sanggup untuk tinggal. Pak Tanto juga menceritakan sebelumnya kamar itu sudah dibersihkan oleh orang yang dianggap mampu, tujuannya agar bisa ditinggali, tapi ternyata hasilnya nihil. Tari bercerita Pak Tanto tidak ada niat sedikit pun untuk mencelakai orang-orang yang tinggal di kos-kosannya. Ia hanya ingin memulai semuanya dari awal. Harta yang ditinggalkan ibunya sudah menghilang, seperti habis secara tidak masuk akal. Uang yang didapat dari hasil jual tanah warisan juga habis tidak tersisa, seperti angin yang berlalu begitu cepat. Rumah itu adalah yang tersisa. Ia ingin menggunakannya sebagai mata pencaharian. Kejadian ini membuat Tari dan yang lainnya tidak serta-merta membenci Pak Tanto. Ia kemudian pindah. Mita masih berada di kos itu saat Tari pergi. Kamar yang dulunya dipakai Tari diratakan dengan tanah.
sumur tua itu juga dihancurkan, membuat halaman kos tersebut menjadi lebih luas. Tidak ada gangguan yang berarti di kos Pak Tanto sampai saat ini. Hanya saja kadang ada yang pernah bercerita melihat perempuan yang duduk sendiri di bangku taman bekas kamar tari yang dihancurkan itu. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.